pengadilan merasa tidak punya kewenangan, berkasnya dikembalikan. Tapi pada umumnya ya jarang ya. Tapi ada juga ini juga penting ya. Apakah pengadilan ya, khususnya panitera pidana itu berhak mengembalikan berkas apabila berkasnya itu dianggap belum lengkap. Ini karena pernah terjadi ya. Kebetulan jadi bimbingan skripsi saya ya, terjadi di Pengadilan Negeri Magelang dalam kasus korupsi ya. Ketika berkas korupsi itu dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri Magelang, ternyata dikembalikan oleh pihak pengadilan ya, khususnya panitera pidana ya, dengan alasan salah satu dokumen ya terkait dengan barang bukti ya berupa kwitansi itu hanya fotokopi. Nah ini tentu jadi pertanyaan ya, apakah pengadilan berwenang untuk mengembalikan ya? Karena seperti ketahui berkas itu sudah melalui pemeriksaan yang sangat cermat oleh penuntut umum dari penyidik ya. Jadi kalau penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan tentu itu sudah dianggap lengkap karena sudah P21 ya, sudah ada surat dakwaannya. Nah ini saya juga ingin tanya juga ya ke pengadilan ya, apakah kan menurut saya yang menilai sah tidaknya alat bukti barang bukti itu kan hakim ya, bukan staf pengadilan, bukan panitera ya. Kenapa biar hakim aja yang menilai ya? Ya kenapa ini yang menilai justru dari pihak panitera ya? Ini salah satu isu hukum juga ini kalau skripsi ya, ini menarik seperti ini ya. Karena sekali lagi ya, berkas itu kan oleh penuntut umum sudah diperiksa ya waktu diserahkan dari penyidik ya. Sehingga kalau toh itu tidak lengkap ya, dikembalikan saja ke penyidik. Misalkan tadi kwitansinya kok fotokopi ya, dikembalikan aja ya. Mungkin penuntut umum punya pandangan berbeda dengan orang-orang pengadilan ya. Kok dia tetap berani melimpahkan ya salah satu dokumen yang berupa fotokopi ya. Memang fotokopi itu bukan merupakan apapun ya. Ijazah itu, fotokopi ijazah kalau tidak ada legalisasi dari pejabat yang berwenang sudah nggak bisa. Ijazah itu kan alat bukti surat. Kalau hanya sekedar fotokopi tidak ada legalisasi dari pejabat yang berwenang, ya tidak mempunyai nilai validitasnya, ya, nilai sebagai bukti. Ya. Nah, setelah pengadilan menerima berkas itu kan ketua pengadilan akan menetapkan hari sidang dan susunan majelis hakim. Dan itu biasanya hari sidang itu 1 minggu setelah penerimaan berkas. Ya, setelah pengadilan menyatakan berwenang ya, memeriksa. Waktunya 1 minggu. Sehingga terdakwa atau penasihat hukum juga mempunyai waktu yang cukup ya. 1 minggu untuk mempelajari surat dakwaan. Ya, apakah ada kekurangan, ada kelemahannya ya untuk dibuatkan keberatan. Ya, ini sehingga pada saat persidangan ya ketika terdakwa atau penasihat hukum ditanya oleh hakim apakah akan mengajukan keberatan, itu sudah siap dan biasanya langsung diminta dibacakan oleh hakim ya. Dan ini akan membantu percepatan ya proses penyelesaian perkaranya ya.
Karena kalau sampai ditunda karena PH belum siap dengan surat keberatan, itu kan ditunda 1 minggu kan, itu mempengaruhi ya waktu persidangan. Ya, sehingga kemarin kalau Anda ikuti kasusnya Ferdy Sambo ya pada saat persidangan, di mana ketika penasihat hukumnya dari terdakwa, ya Ferdy Sambo ya, ketika ditanya akan mengajukan keberatan ternyata belum siap dan minta waktu 1 minggu, minta waktu sidang ditunda. Hakimnya kan ya sedikit tidak berkenan ya, kemudian kan menegur ya. Anda kan punya waktu, sudah kita punya waktu seminggu karena 1 minggu sebelum sidang pertama kan sudah mendapatkan turunan. Harusnya Anda sudah siap gitu. Dan hakimnya berargumentasi bahwa ini persidangan dibatasi waktunya. Betul memang ya. Ya sidang itu apalagi kasus Sambo ini kan cukup ya tidak mudah ya proses pemeriksaannya, mulai pembuktiannya, ya, saksinya banyak. Ya nanti ini aja masih berkutat pada pemeriksaan saksi, belum ahli.